Ma? Mau cek PPT dulu, Mas Risma? Halo? Assalamualaikum. Cek 1, 2. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Risma, selamat pagi. J. J. Selamat pagi, sehat-sehat Ibu. Non sewu saya belum keluar videonya nih, masih persiapan Ibu. J, enggak apa-apa. Ini mau cek PPT dulu biar J. J. Mbak Sri sudah di set multi ya? Ya, sudah kita setting multi Mas Risma. Monggo kalau mau cek dulu PPT-nya. Dicoba dulu. Ya, J, baik Ibu. Nanti kami di otomatis sudah menjadi co-host J, atau kami sudah mulai bisa. Kebetulan kan kami pakai virtual studio Ibu, jadi kami tidak perlu share screen. Nanti kami otomatis dari virtual studio kami sudah akan memunculkan. Jadi seperti sekarang ya. Tayangan yang ada ini adalah tayangan video acara ini yang dibuat oleh tim kami. Kemudian nanti akan kami ganti dengan tayangan PowerPoint. J. J. Baik Mas. Yes, kedap ya. Ini masih nunggu beberapa mahasiswa dulu yang akan join. J, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. J.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Baik, Ma'am. Bu. Ini gimana? Sehat, baik, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ya, baiklah sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan menuju Zoom, ya. Ya, hari ini sesuai janji, ya, bahwa ini adalah kuliah terakhir untuk mata kuliah professional image yang teman-teman sudah pelajari di hampir 1 semester ini. Nah, hari ini adalah istimewa karena kita mengundang dosen tamu, ya, yaitu alumnus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, alumnus dari UMY. Nah, Mas Risma, welcome Mas Assalamualaikum. Risma. Ibu sehat-sehat Ibu. Ini kayak Ya. kembali ke kampus ini saya merasa lebih muda lagi Bu. Iya, Mas Risma apa kabar? Sehat toh? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah. Ibu. Seperti kembali ke kampus dan mengenang semangat 45 lagi nih Bu. Iya betul. Ya, Mas Risma ini adalah salah satu figur, ya, salah satu role model untuk alumnus UMY, ya, terutama ilmu komunikasi. Jadi Mas Risma ini adalah alumnus ilmu komunikasi. Jadi teman-teman mohon tepuk tangan untuk Pak Mas Risma, ya, alumnus dari IKA UMY. Nah, ini adik kelasnya ini Mas Risma ini. Semuanya yang ada di sini nih adik kelasnya Mas Risma ini, ya. Dan adik-adik ini masih duduk di semester 6, ya. Sebentar lagi mereka akan tugas akhir, akan skripsi. Ya, jadi mata kuliah professional image ini diajarkan di semester 6. Jadi memang khusus untuk membekali mereka-mereka, ya, dengan soft skill, ya, untuk menuju jenjang yang selanjutnya. Ya. Baiklah, kita akan mulai segera, ya, untuk kuliah tamu pada pagi hari ini, ya, dengan pembicara yaitu Mas Risma Kusumanendra. Sebelumnya akan saya bacakan dulu biodata beliau, ya. Nama lengkap adalah Risma Kusumanendra Laksana Dewanto Putro. Wah, ternyata namanya panjang, ya, Mas Risma, ya. Yang saya tahu hanya Risma Kusumanendra saja. Kemudian alamat beliau adalah di Perum Jambusari, Gang Framboers, nomor 18 di Condong Catur. Kemudian pendidikan adalah S1 Ilmu Sosial dan Politik, specifically di jurusan Ilmu Komunikasi, ya, Mas Risma. Dulu angkatan berapa, ya? 98 Ibu. Oh, 98. Ya, angkatan awal, ya. Karena betul, awal mula ilmu komunikasi berdiri dibuka pada tahun 97. Ya. Ya. Kemudian pengalaman profesi beliau ini luar biasa. Ya, Mas Risma mengawali karir sebagai reporter di RRI cabang Yogyakarta, cabang Madya Yogyakarta. Sejak tahun 99 sampai 2003. Berarti ini pas kuliah, ya, Mas Risma, ya. Oke. Nyambi kuliah itu, Bu. 1999. Kemudian juga marketing eksekutif di Lembaga Pengembangan Diri dan Bisnis. Kemudian beliau juga mengurus event organizer, ya. Kemudian juga marketing representative Radio Bisnis Jogja. Kemudian pengalaman sebagai event organizer beliau juga sangat banyak, ya, termasuk tim protokol VIP kunjungan Menteri Kabinet Gotong Royong. Kemudian pengalaman beliau sebagai trainer juga banyak sekali, ya, sebagai trainer motivation for confidence, ya, trainer public speaking di Rotary Club Jogja, ya, trainer smile campaign di Hotel Ibis, ya, trainer performance style. Kemudian juga beliau ternyata juga dulu pernah menjadi PR Untas Islam Indonesia pada tahun 2000
dan 2006. Kemudian, nah ini kalau saya bacakan mungkin nanti sampai malam ya Mas Risma ya, banyak sekali. Ya, sebagai trainer juga beliau banyak berpengalaman ya, termasuk inspiring motivational speaker, inspiring marketer training ya, inspiring success training ya, inspiring soft skill leadership training, inspiring training UNY job hunting, inspiring service excellence training di Universitas Islam Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai trainer untuk standar nasional dan internasional ya, termasuk trainer konsultan seismik Dubai, trainer untuk membangun jiwa entrepreneur ya, trainer calon putri Indonesia tahun 2012, trainer masa pensiun, persiapan pensiun pegawai ya di BPDAS Bengkulu, dan trainer masa persiapan pensiun pegawai. Nah, prestasinya juga cukup banyak ya, juara favorit lomba presenter ya, wisudawan tercepat ya, finalis lomba news SCTV, finalis duta museum ya, dan ternyata juga beliau adalah seorang entrepreneurship juga sebagai owner Crystal Indonesia Management ya, dan juga owner Crystal Kids serta owner Crystal Land sebagai inspirasi pendidikan keluarga Indonesia, dan owner Crystal Kuliner. Wah, ini luar biasa sekali Mas Risma Kusumanendra ya. Ini sangat membanggakan Prodi IKA juga ya, sebagai role model teman-teman di Prodi IKA, baik mahasiswa dan juga semua orang, saya kira harus juga belajar dari Mas Risma. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, teman-teman kita akan belajar banyak, nanti mendengarkan presentasi dari Mas Risma Kusumanendra tentang pengembangan diri di era disrupsi. Ya, saya kira ini satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita diskusikan. Untuk itu monggo Mas Risma Kusumanendra untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Saya doakan untuk Ibu Yeni selalu sehat, selalu bahagia, penuh berkah, dan tetap semangat dan optimis. Dan saya doakan juga untuk mahasiswa, mahasiswi, adik-adik kelas saya yang sangat hebat dan luar biasa. Saya pengen banget melihat karakter dari peserta pagi hari ini. Jadi kalau teman-teman itu bersedia membuka videonya, wede, saya senang banget. Kenapa? Karena salah satu ciri orang-orang yang sukses dan berhasil di era 4.0, di era digital dan era pandemik ini ternyata adalah dia mau untuk mengeluarkan aura positifnya. Nah, saya pengen mahasiswa-mahasiswi pagi hari ini, ayo bersama dengan saya Kak Risma, saya nyebutnya Kak aja ya karena sama-sama masih muda nih kayaknya. Ada Dedek Munaroh atau Muniroh itu kayaknya masih seumuran gitu ya. Teman-teman yang kakak adik ya Mas ya. Iya kakak adik. 11-12. Oke, 11-12. Yang pagi hari ini merasa happy, merasa senang. Saya nanti akan bercerita dan juga memberikan praktik-praktik agar teman-teman semua bisa merasa yakin dan mampu. Kenapa? Teman-teman, saya sampaikan lagi. Di saat pandemi ini banyak sekali godaan-godaan untuk anak muda seusia Anda semua ya, mulai dari usia 19, 20, 21 dan seterusnya sampai usia 24, 25 bahkan sampai 30. Ketika Anda menjadi seorang generasi Z, itu adalah generasi yang rentan untuk sulit sukses. Nah, loh. Kenapa rentan sulit untuk sukses? Karena di saat era digital ini, bagi siapa saja yang dia merasa, sekali lagi, merasa tahu dan merasa paling benar, dia adalah orang-orang yang lebih banyak ruginya. Kenapa? Karena orang-orang ini, anak muda ini, dia tidak mau belajar dan tidak mau tampil
di saat orang lain berani tampil. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ternyata orang-orang yang sukses dan berhasil itu dimulai dari bagaimana mengembangkan dirinya. Oke, saya akan coba tampilkan salah satu sebuah tulisan ya. Ini saya ambil dari Kompasiana kemarin siang. Ya, saya ambil dari Kompasiana kemarin siang. Saya tolong di zoom lagi. Teman-teman, pengembangan diri 4.0 ini dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita sebagai insan anak bangsa itu harus mampu bersaing secara positif dengan kemajuan teknologi. Ya. Nah, kemajuan teknologi inilah yang sampai dengan sekarang banyak sekali dilupakan. Banyak sekali dilupakan. Nah, kalau sudah dilupakan, maka orang hanya, sekali lagi, hanya mengeluarkan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa pengembangan diri ini betul-betul tergantung dari bagaimana Anda membangun sebuah mindset. Ya, ada sebuah tulisan lagi nih yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Tulisan ini menyampaikan bahwa pentingnya sebuah inisiatif untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas dari sisi tidak hanya dari sisi akhlak saja, ya, tidak hanya dari sisi karakter, intelijensia, tapi juga akademik dan juga kompetensi yang Anda miliki. Soft skill tadi betul disampaikan oleh Ibu Yeni bahwa soft skill ini penting sekali. Ya, soft skill ini penting sekali. Kenapa? Karena kebetulan Kak Risma sekarang di Crystal Indonesia Management ini sedang membangun sebuah proses pembelajaran dengan menggunakan virtual studio, virtual soft skill, sehingga pembelajaran itu lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan akhirnya ketika teman-teman itu ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil, itu sudah tidak lagi membahas tentang IPK-nya berapa sekarang. Enggak. Di era pandemi ini, di era digital ini, pertanyaan para interviewer tidak tentang berapa nilai Anda saat lulus kuliah, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda memiliki nilai dan manfaat untuk banyak orang. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya akan banyak komunikasi ya, saya akan banyak ngobrol biar saya tahu bagaimana sebenarnya Anda itu selama kuliah itu pengen nggak sih berkembang dirinya, pengen nggak sih lulus cepat dan juga lebih sukses dibanding teman-teman yang lain. Saya mau ketemu dulu yuk dengan Mbak Dedek Muniroh. Yuk, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Risma. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Dedek Muniroh, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Harus semangat ya. Ya, Iya, ini Pak, penampilannya kok keren ini, professional image-nya sudah nampak ini. Oke, iya, Pak. Ya, Dedek Muniroh, apa harapan Anda terhadap pertemuan di mana saya akan mengisi beberapa materi dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan? Harapannya tentunya saya bisa mendapatkan ilmu baru dari Bapak, insight-insight baru yang tentunya akan bermanfaat, impactful secara sustainable ke diri saya gitu. Juga harapannya tentunya menambah relasi juga, karena kan dari sini saya bisa tahu Bapak, bisa kenal Bapak, bisa tahu bahwa oh UM-nya tuh punya alumni yang keren nih gitu. Jadi banyak Pak harapannya kita bisa belajar sama-sama gitu Pak. Amin, amin. Apa sih yang menjadikan tadi bahasa dari Dede ada istilah alumni yang keren? Kenapa dibilang keren dia? Karena dari yang tadi Ibu Yeni ceritakan, dari pengalaman-pengalaman Bapak, terus juga prestasi-prestasi Bapak, saya lihat sangat banyak sekali dan saya bisa belajar banyak dari situ. Saya melihat bahwa Bapak itu orang yang suka belajar. Nah, dari situ saya ingin belajar juga seperti itu sih gitu Pak. Yes, oke, baik. Pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan selama kuliah daring dari awal pandemi sampai dengan sekarang? Perasaan Anda apa? Perasaannya gimana ya Pak? Sebenarnya kalau misalkan dibilang sedih, tapi juga saya merasa dengan adanya online ini banyak juga manfaatnya, karena pembelajaran kita menjadi tidak terbatas gitu Pak. Saya pribadi bisa belajar di luar perkuliahan, juga bisa mengenal teknologi secara lebih lagi gitu Pak. Jadi kalau dibilang sedih, cuma senang juga karena di balik sedihnya itu ada beberapa manfaat yang bisa saya ambil gitu Pak.
Ya, oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Dedek Muniroh ya. Sekarang saya minta Dedek memanggil Sama-sama temannya. Pak. Saya minta Dedek menyapa temannya dan memanggil temannya untuk kita berkomunikasi. Silahkan panggil Dedek. Mungkin ini Pak, Mbak Alin Rizky Amita. Oke, silahkan. Mana itu Mbak Alin Rizky Amita? Bisa dipanggil lagi? Ya, halo, selamat pagi Pak Risma. Ya, selamat pagi Alin Rizky Amita. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Risma. Sehat ya. Oke, saya akan tampilkan video layar bareng-bareng satu frame ya dengan Dedek Muniroh dan juga Alin Rizky Amita. Sudah bisa keluar videonya Mbak Alin Rizky Amita? Oh, sebentar Pak. Ini ada kendala jaringan sebentar. Oh, Saya ya sudah. atur pindah ke data dulu ya Pak, karena ini baru pakai. Oke, baik. Silahkan, silahkan. Oke, teman-teman. Dedek Muniroh, selama perkuliahan apa yang menjadikan Anda harus yakin bahwa Anda harus bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan bisa menjadi anak muda yang lebih baik lagi? Saya ya Pak ya. Ya. Yang membuat saya yakin tentunya amanah dari orang tua ya Pak. Itu yang motivasi terbesar saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan bisa terus belajar, karena kan dengan kita dikuliahkan, apalagi saya yang perantau jauh-jauh ke Jogja, itu sudah suatu amanah dari orang tua dan memang saya harus memaksimalkan amanah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi Bapak sudah singgung di awal, kita sudah hidup di era modern, persaingan bukan hanya sebatas orang satu circle. Ya, halo Mbak Dede, putus-putus ya? Oke, baik, sepertinya terputus ya Mbak Dede Muniroh. Baik, teman-teman, saya mau cross check lagi untuk teman-teman yang masih stay ya di kelas ini. Karena kalau videonya tidak kelihatan, itu saya tidak tahu nih aura teman-teman ya. Jadi saya pengen yang masih di depan, silakan raise hand deh. Saya pengen apakah Anda bisa raise hand apa tidak. Walaupun videonya nggak nampak dulu deh. Yang raise hand, ya, adakah di antara Anda yang raise hand agar saya tahu bahwa Anda posisi ada di sini dan videonya tidak nampak, enggak apa-apa. Adakah? Oke, ada Latifah Firza, ada Gina Aulia, ada Mukhlis. Yes, oke. Lalu ada lagi Trias Desri, Asma. Oke. Semakin bertambah. Ya, raise hand ini menandakan bahwa Anda siap untuk sukses di usia muda. Karena ilmu-ilmu yang saya bagikan ini adalah ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk Anda. Ya, oke. Baik, terima kasih yang sudah raise hand. Yang sudah raise hand maupun yang belum, saya pengen foto dengan Anda, calon-calon orang yang sukses. Nanti foto Anda akan saya tampilkan di layar virtual saya. Ya, jadi tolong yang penampilannya belum rapi, tolong dirapikan penampilannya. Tidak harus pakai dasi seperti saya, nggak apa-apa. Ya, tidak harus pakai dasi seperti saya, nggak apa-apa. Ya, yang penting tampilan Anda itu adalah tampilan yang minimal rapi. Kalau perkuliahan dulu saya ngajar di professional image tahun berapa ya? Saya lupa. Waktu itu sekitar ada kali 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu semua peserta atau semua mahasiswa memang saya wajibkan untuk belajar menggunakan dasi, bukan ala-ala borju dan lain sebagainya, tidak. Ada filosofinya, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman, saya akan menyapa teman-teman yang ada di sini tentang bagaimana sebenarnya konsep pengembangan diri 4.0 ini. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah raise hand, ada Latifah Firsa, lalu ada Trias Desri, ada Afra, ada Ana, kemudian ada Sekar, ada Alin Rizky Amita. Terima kasih. Sekarang saya akan masuk ke Mbak Alin Rizky Amita dulu. Oke, Assalamualaikum Alin Rizky Amita. Ya, Waalaikumsalam Pak Risma. Mohon maaf agak lama Pak tadi. Ya, enggak apa-apa. Oke. Apa yang Anda harapkan dari perjumpaan pagi hari ini dengan saya? Oke, baik Pak Risma. Jadi harapan saya setelah
mengikuti kelas dengan Pak Risma pada pagi hari ini adalah tentunya akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan tentunya ilmu-ilmu yang sangat baru mengenai pengembangan diri. Karena memang selama ini ilmu mengenai pengembangan diri saya tuh ya terbilang masih sangat basic. Dengan harapan setelah mengikuti kelas ini akan semakin bertambah dan tentunya bukan hanya sekedar ilmu aja, namun juga akan saya terapkan terlebih di dunia kerja yang sebentar lagi akan saya hadapi. Seperti itu Pak Risma. Ya, oke. Jadi sekarang semester akhir ya? Semester berapa? 6, 5? Semester 6 Pak Risma. Oke, semester 6 ya. Apa yang Anda alami selama perkuliahan daring ini? Banyak orang istilahnya insecure, merasa tidak pede, tidak yakin dengan dirinya, kemudian sempat bertanya, kira-kira saya mampu nggak sih ini menyelesaikan ini semua di saat kondisi seperti ini? Kira-kira menurut Alin gimana? Iya betul sekali Pak. Tantangan di masa pandemi ini terlebih semua kan udah online ya Pak, daring kayak gini tuh benar-benar punya tantangan tersendiri karena apa namanya, kita nggak bisa berjumpa langsung dengan dosen ketika berkuliah, harus melalui Zoom, nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Terus apa namanya, kayak praktikum ini kan harusnya professional image tuh kalau nggak salah misalnya offline ada praktikumnya ya Pak. Jadi karena pandemi nggak ada praktikum, jadi benar-benar tantangan tersendiri sih. Dan kita juga mau nggak mau harus adaptasi karena memang udah zamannya semakin maju dan dituntut seperti ini, mau nggak mau kita harus beradaptasi dan mulai membiasakan diri dengan adanya daring seperti ini, Pak. Ya, oke, baik. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Alin betul-betul akan didapatkan dan saya berharap Alin dan teman-teman yang lain yang sedang persiapan untuk open video silahkan open video. Gitu ya Alin ya? Ya, Pak Risma. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Anda bahwa ketika Anda belajar untuk menjadi pribadi yang sukses, itu salah satunya sebenarnya berani tampil. Nah, harapan saya teman-teman yang sudah raise hand segera persiapan, ayo pakai penampilan yang rapi ya, tidak harus make up-an, enggak usah, enggak apa-apa, enggak kelihatan. Jadi terima kasih untuk Alin, terima kasih untuk Dede Muniroh. Saya tunggu yang lain lagi ini Alif Cahyo belum keluar videonya, Ana Balkis, Afra Zafira. Kenapa teman-teman? Karena saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Materi saya akan saya awali dengan sebuah tayangan video bagaimana anak muda seorang coach itu betul-betul dia bisa mampu menampilkan sebuah proses pengembangan diri. Ya, jadi ketika ini ada seorang coach ya, seorang atlet yang kemudian dia itu mencoba untuk menampilkan sebuah proses yang terbaik. Ketika seseorang ini betul-betul menyampaikan yang terbaik, ya, yang coach ya Mbak ya, bukan yang anak muda cuek ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kalau Anda ingin sukses dan berhasil, seolah-olah Anda seperti tayangan video yang nanti akan saya putar, akan saya siapkan lagi. Jadi ketika Anda nanti ya betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk lulus, Anda harus menguasai ilmu ini. Ilmu apa itu? Salah satunya adalah bahwa Anda harus punya kemampuan untuk bisa menilai apakah saya mampu apa tidak. Kalau Anda sudah mampu, tolong Anda siapkan. Oke, kita akan coba lihat tayangan yang satu ini. Jonathan, show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. There you go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go to the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back.
think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. I get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. You not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. It's got to be 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Oke, baik. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk coach yang sudah mengajar dan yang diajar. Saya ketemu dulu sama Ana Balkis. Yes. Assalamualaikum Ana Balkis, apa kabar? Halo Mas, Waalaikumsalam. Baik-baik saja. Alhamdulillah Mas, gimana? Ya. Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Saya seneng banget loh dipanggil Mas tuh, serasa mau kuliah lagi. Oke, seumuran kita. Ya, seumuran. Apa yang sudah Anda lihat tayangan tadi, apa menurut Anda? Oke. Cukup deg-degan ya kalau ngelihat kasarannya ya, kayak yang waduh serem juga ya. Cuman maksudnya di sana ada banyak makna gitu. Salah satu yang jadi saya ingat di kehidupan adalah kadang itu kita jadi seseorang sering dibatasi sama persepsi kita sendiri. Jadi misalkan kita udah punya banyak plan, banyak mimpi, tapi kadang kita sering dibatasi sama persepsi kita itu sendiri. Misalkan
emang bisa ya gitu, emang kamu mampu ya gitu. Jadi kadang kita tuh sering ngerasa nggak bisa, nggak pantas, itu padahal gara-gara kita sendiri. Sedangkan bisa jadi menurut orang lain tuh ya kamu tuh bisa gitu, kamu tuh sebetulnya juga mampu gitu. Makanya kan kadang yang ini yang sering terjadi, apalagi di saya sering banget banget kayak ngerasa nggak bisa deh, padahal ya belum dicoba juga gitu. Gitu sih Mas. Tapi ada juga pelajaran lain sih yang saya dapat. Kadang kita memang sengaja ya dibikin sama keadaan untuk bisa sekeras itu, biar nanti pada akhirnya kita kalau ngelewatin hal-hal yang sesulit Mas 2 orang tadi itu udah nggak kerasa lagi gitu. Ada 2 pelajaran yang saya ambil, karena saya dulu pernah di titik yang benar-benar dipaksa sama keadaan, terus akhirnya sekarang kalau udah ngelewatin keadaan itu, ya ampun. Bisa bukan gitu ya? Kayak yang ya ampun masih bisa, berarti di depannya masih ada tantangan lebih keras lagi gitu. Ya. Sih. Video tadi cukup harapan Anda dengan saya di pertemuan ini apa? Harapannya ya saya bisa banyak, pasti kan kita ada gap experience sama knowledge ya Mas. Mas kan udah jauh banget di atas saya ya. Harapan saya banyak ilmu yang Mas dapetin, learning by learning yang Mas dapetin selama ini bisa di-sharingkan sih ke kita. Jadi benar-benar yang Mas langsung lihat di lapangan, bagaimana ketika ketemu banyak orang, bagaimana ketika menghadapi situasi yang sulit, itu bisa di-sharingkan ke kita, biar ya kita bisa jadi lebih ya kuat, strong, terus yang ibaratnya kesalahan itu udah nggak jatuh 2 kali gitu loh ke kita. Ya. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ana Balkis. Thank you. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan kepada Anda, kalau tadi Ana Balkis sudah menyampaikan bahwa tayangan video tadi betul, bahwa ketika Ana Balkis dan teman-teman semuanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa seorang Risma Kusmanendra bisa berdiri di sini? Saya berpikir ini adalah sebuah proses kehidupan. Siapapun bisa berdiri di sini. Bahkan Anda akan jauh lebih bagus, jauh lebih keren, dan seperti tagline-nya UMY. Apa itu? Mudah dunia. Ya. Dulu waktu zaman saya di UMY itu kalimat mudah mendunia itu jauh banget. Kenapa jauh? Karena rumah saya di Kalasan, kampusnya di mana UMY itu saya butuh 1 jam untuk perjalanan. Jadi waktu itu bukan kok mendunia, malah mendekati sawah. Orang dulu belum semegah ini. Dulu belum semegah ini gitu ya, dan sekarang sudah megah, sekarang sudah lebih keren, dan Anda harus bersyukur. Kenapa? Ketika Anda kuliah di kampus, sekarang kampusnya jauh lebih lengkap. Nah, hanya masalahnya kelengkapan infrastruktur ini tidak akan berhasil, tidak akan menjadikan Anda lebih berkualitas kalau, sekali lagi kalau Anda tidak bisa mengoptimalkannya. Baik, seperti permintaan Balkis tadi, tolong Bapak Mas ceritakan bagaimana proses perjuangan agar kami tidak jatuh ke lubang kedua kalinya gitu ya. Saya akan awali dengan slide yang pertama, yaitu bahwa saat pandemi ini ada 3 tipe mahasiswa. Tipe yang pertama adalah tipe follower. Oke, Anda bisa mencatat pelan-pelan. Jangan sampai Anda memiliki tipe follower. Tipe follower itu tipe apa? Tipe yang rebahan, malas, tidak produktif, ya, yang biasanya dia hanya mengikuti temannya saja, ikut pergi ke sana dia ikut ke sana, pergi ke sini dia ikut, dia temannya nyoba kuliah nyambi kerja di sana dia ikut-ikut, tapi dia tidak tahu prinsip hidup dalam dirinya. Nah, prinsip hidup ini penting teman-teman. Saya dulu kuliah 98 masuk, tapi perkuliahannya baru mulai tahun 99. Ya, Anda usia berapa itu ya waktu itu ya? 99 saya masuk. Semester 1 itu saya langsung tancap gas untuk gimana caranya saya bisa menjadi yang terbaik. Karena saya dulu pengen masuknya ke UGM. Tapi alhamdulillah betul-betul diwujudkan. UGM, Universitas Gamping Mengidul. Yaitu ya kampus kita ini ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu UGM, Universitas Gamping Mengidul. Lalu semester 1 IPK saya 3,78. Saya masih ingat banget. Wah, A semua.
Semuanya A, semuanya A. Teman-teman nanti kalau mau sambil bertanya boleh ya, sambil chatting is okay, atau langsung speak aja enggak apa-apa. Jadi ketika saya memiliki nilai 3,78 itu wah rasanya keren, kemudian pinter sendiri gitu ya. Karena yang lain di bawahnya. Kemudian semester 2 itu turun saya 3,5. Semester 3 turun lagi, semester 4 turun lagi, semester 5 turun lagi sampai 3,1 kalau nggak 3,2 waktu itu. Kemudian saya stop. Apa ini yang terjadi dengan diri saya? Ternyata waktu itu saya kuliah nyambi kerja, Mas Mbak semua. Ya, saya kuliah semester 2 itu sudah nyambi kerja tidak hanya satu kampus, tidak hanya satu kantor, 3 kantor sekaligus. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Yeni tadi, saya nyambi di RRI Yogyakarta. Di RRI Yogyakarta itu tidak langsung tidak langsung saya tiba-tiba jadi penyiar, tidak. Saya awalnya adalah ini tukang fotokopi naskah berita. Penyiarnya memanggil saya, Dek Risma, tolong ini difotokopi. Oh ya, baik Pak. Saya fotokopi. Set. Tolong ini difotokopi. Oh ya. Nah, saat fotokopi itu saya baca berita gitu. Radio Republik Indonesia, inilah warta berita gitu. Wah, suaranya kok jelek ya, suaranya kok medok ya gitu. Saya bilang ke pimpinan saya, Pak, saya pengen jadi seorang penyiar, gimana Pak ya caranya Pak ya? Oh bisa, tapi Anda betul-betul harus menyiapkan diri dengan suara yang bagus. Nah, lantas saya di RRI inilah berproses teman-teman. Nah, kalau kita kembali ke tipikal follower ini yang rebahan, malas, tidak produktif, ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, di saat posisi yang sekarang, Anda yang ada di rumah atau mungkin ada di kos-kosan tapi belum masuk luring, daring lagi, Anda jangan sampai masuk di tipikal follower ini yang hanya ikut-ikutan saja tapi tidak tahu. Anda harus create something. Mahasiswa yang ingin muda mendunia, Anda harus create something. Apapun itu. Entah Anda belajar komunikasi, entah Anda belajar dari orang yang sukses, dan do it, lakukan. Jangan hanya di awang-awang, jangan hanya diimajinasikan, lakukan saja. Tipikal yang berikutnya adalah tipikal viewer. Orang-orang viewer ini nih, orang-orang yang sukanya scroll. Jadi dia status atau postingannya dikit banget. Tapi dia ngikutin banyak banget gitu. Itu ciri-ciri orang yang suka masuk ke tipikal viewer. Jadi dia setelah follower, dia tipikalnya viewer. Jadi dia hanya ingin tahu, tapi dia tidak ingin diketahui oleh orang. Ya, dia hanya ingin tahu, tapi tidak ingin diketahui oleh orang. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus belajar ketika perkuliahan, open mic, open video, ketika diajak komunikasi, harus berani menampilkan aura yang positif. Anda bisa bayangkan saya diundang dengan Ibu Yeni, saya siapkan betul ini studio setnya, ada materinya, ada virtual setnya. Agar apa? Agar Anda ketika nanti menjadi anak muda yang sukses paham bahwa ternyata untuk sukses di usia muda butuh persiapan. Dan Anda siap atau tidak itu betul-betul nampak dari bagaimana Anda ketika mengikuti perkuliahan antusias tidak. Ada tipikal follower yang tadi disampaikan, orang-orang follower itu biasanya orang-orang yang kalau kuliah pagi itu belum mandi. Nah, Anda termasuk tipikal itu bukan? Kuliah kok belum mandi? Nggak apa-apa Pak, kan cuman online. Kan tidak ketemu. Iya, boleh. Tapi ketahuilah teman-teman, Mas Mbak semuanya, kalau Anda pagi hari ikut kuliah, untuk mandi saja susah, mandinya itu siang-siangan. Besok kalau Anda sudah mau bekerja, Anda besok sudah mau masuk di level dunia kerja, Anda akan kaget. Kenapa kaget? Karena Anda akan ketemu dengan orang-orang yang punya fight yang tinggi. Jiwa entrepreneurnya itu tinggi. Nah, Anda apakah punya jiwa fighting yang spiritnya bagus apa enggak? Gitu. Nah, itu terlihat dari bagaimana Anda berproses, termasuk Anda perkuliahan, kira-kira apakah Anda siap dengan penampilan yang rapi, atasnya rapi, bawah sarung nggak apa-apa, atasnya rapi, bawahnya celana pendek nggak apa-apa, asalkan Anda jangan berdiri, gitu. Kalau duduk, yang penting Anda belajar rapi dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang akan sukses di masa depan adalah orang-orang yang menjaga kerapiannya di usia muda. Tuh, ada sebuah tulisan nih, anak muda yang sukses dan berhasil menjaga kerapian di usia mudanya, maka di usia tuanya rezekinya akan rapi. Typical viewer adalah orang-orang yang hanya scroll.
create something-nya tidak sama sekali. Ya, oke. Berikutnya adalah typical climber. Saya bisa dibantu sambil ngelihat zoom-nya, Mbak, biar lihat koneksinya juga. Ya, jadi ketika Anda sekarang masuk ke typical climbers, adalah tipikal orang-orang yang punya kemampuan jiwa fighting-nya bagus. Punya kemampuan jiwa entrepreneur-nya bagus. Apa itu? Dia punya kedisiplinan yang bagus, adaptasinya bagus, dan dia optimis. Setelah saya dari RRI, saya kuliah, nyambi kerja. Kerjanya di RRI. Apakah langsung jadi penyiar? Tidak, teman-teman. Saya pulang dari kuliah, itu saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi ke kantor dulu, ke RRI. Jadi saya masih ingat itu, kuliahnya jam 7 dengan Ibu Suci. Ibu Suci, Anda pernah diajar dengan Ibu Suci? Pernah ya? Atau mungkin sekarang prosesnya masih diajar oleh Ibu Suci. Kemudian siapa lagi? Mbak Dedek Munirah sudah diajar dengan Ibu Suci? Pernah, Pak. Kebetulan juga sekarang masih juga. Oke, sip. Anu ya, salam sungkem ya ke Bu Suci ya. Siap, Pak Risma. Nanti saya sampaikan ya. Yes, oke, baik. Terima kasih. Saya sangat ingat sekali Bapak Ibu dosen yang mengajar saya. Ini apa namanya, Risma ini kuliah nggak pernah kayaknya sih nggak pernah belajar kok bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kuliah, bahkan kuliahnya saja kok bisa cepet gitu ya. Nanti saya akan ceritakan biar Anda berproses ke situ dan bisa membangun kualitas yang lebih baik lagi. Pada saat saya kuliah, jam 7 kuliah, jam 6 saya tuh udah berangkat karena rumah saya di Kalasan, di UMJ Jalan Wates cukup jauh, lintas provinsi Sleman ke Bantul ya, kabupaten. Pada saat saya sampai di kampus itu saya udah kuliah, sudah saya persiapkan semuanya. Nanti selesai kuliah jam 9:30 itu saya ke RRI, ke kampus untuk apa? Untuk ngetik berita. Hari ini saya dapat berita apa ya gitu. Terus saya berikan ke pimpinan saya. Nanti saya balik lagi ke kampus lagi, kuliah lagi sampai jam 12:30. Sampai jam 1 itu saya semester 3, semester 4 saya nyambi di Bank Niaga. Menjadi apa? Lebih kerennya itu marketer. Iya. Sebenarnya tukang kredit sebenarnya sih. Cari nasabah gitu ya. Marketer. Itu semester 4. Kemudian saya balik lagi ke kampus untuk mencari nasabah. Siapa tahu ada Bapak Ibu dosen atau anak muda, mahasiswa yang mau jadi nasabah dan ternyata tidak mau. Dan itu adalah proses yang sangat keren sekali. Kenapa? Karena saya belajar berkomunikasi, tidak capek, tidak lelah, berupaya untuk menyampaikan bahwa saya melatih komunikasi saya. Jadi teman-teman, kelas daring ini menurut saya banyak sekali anugerah yang bisa Anda pakai. Kenapa? Apakah Anda siap setiap kali mengikuti perkuliahan penampilannya rapi atau tidak? Itu jawaban apakah Anda besok saat bekerja bisa berpenampilan rapi dan disukai oleh pimpinan atau tidak dengan kinerja terbaik. Ya, itu salah satu cara Anda. Jadi terima kasih tadi yang sudah mulai membuka videonya karena biar saya bisa melihat aura positif Anda, ya, aura positif Anda. Nah, ketika Anda mulai yakin dengan diri Anda harus menjadi seseorang yang disiplin, adaptasinya bagus dan optimis. Tipe climbers, namanya orang climbers itu kan mau naik ke ini ya, mau naik ke gunung ya. Biasanya orang naik ke gunung itu hambatannya apa? Saya dibantu. Ana Balkis, kalau Anda naik ke gunung itu hambatannya apa, Ana? Hambatannya pertama takut jatuh. Terus takut jatuh, apa lagi? Cuaca ya. Itu juga mempengaruhi. Terus apa sih itu namanya kalau jalan berkelok-kelok itu terjal ya. Jalan itu juga mempengaruhi. Ya, oke. Dan ketika terjal itu apa yang Anda lakukan kalau Anda naik ke gunung itu? Berhenti atau tetap jalan? Tetap jalan, cuman dengan penuh kehati-hatian tinggi. Ya, tetap jalan namun penuh dengan kehati-hatian. Oke, good. Thank you, Ana dan juga teman-teman semuanya. Mas, Mbak semuanya, mahasiswa terbaik, anak muda yang akan sukses dan berhasil. Sebentar saya menghilang dulu. 1, 2, 3, nanti saya nyala lagi. Mahasiswa anak muda yang terbaik adalah dia yang tahu jalan suksesnya. Ya, mahasiswa yang terbaik itu adalah mahasiswa yang tahu jalan kesuksesannya. Pak, tapi kan saya tidak tahu saya besok mau sukses apa enggak. Kekuatan imajinasi itu sangat tinggi. Ya, orang-orang di otak kanan ya, itu adalah orang-orang yang tipikalnya climbers nih. Tadi Anda kan sudah belajar follower, jangan jadi orang follower, rebahan,
dan lain sebagainya, tidak perlu. Ya, Anda harus naik untuk jadi typical viewer. Typical viewer Anda harus naik lagi, tidak hanya scroll-scroll, tapi Anda harus create something. Dan teknik berikutnya adalah Anda masuk lagi ke kemampuan bagaimana Anda menyiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik sehingga Anda menjadi seorang climbers. Nah, kalau Anda sudah menjadi seorang climbers, Anda akan belajar nih disiplin, adaptasi. Nah, tipikal otak kanan dan juga tipikal otak kiri inilah yang sampai dengan sekarang harus Anda latih. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Melatih mindset itu diawali dari mengubah pola pikir. Ya, jadi ketika Anda berlatih dengan otak sebelah kiri ini, ya, Anda berlatih sebelah otak kiri, Anda jangan hanya latihan logika, angka, nilai saja, tapi Anda harus belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang ada di otak sebelah kanan. Nah, kalau Anda hanya belajarnya di otak sebelah kiri saja, yang terjadi seperti tulisan yang warna merah itu, dia terjebak rutinitas. Kalau sudah terjebak dengan rutinitas, sudah agak susah. Ya, kalau sudah terjebak dengan rutinitas, sudah agak susah. Makanya Anda harus diseimbangkan dengan kekuatan otak kanan. Apa itu otak kanan? Kekuatan untuk melatih kreativitas, seni, impian, dan melatih untuk imajinasi. Dan kekuatan otak kanan ini ada di tulisan yang paling bawah, yaitu mau mengubah diri. Kalau sudah mau mengubah diri, nah itu tuh. Jadi Anda siap-siap pagi hari ini yang sedang mengikuti program pengembangan diri professional image ini, bagaimana Anda, maukah Anda melakukan hal-hal ya yang dilakukan oleh orang yang sukses? Apa itu hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses? Salah satunya adalah dia harus berani tampil, komunikatif, dan dia harus belajar tentang nilai-nilai dari kesabarannya. Kalau tidak sabar, anak muda susah. Ya, ketika saya tadi di RRI belajar sebagai seorang reporter dan penyiar, itu prosesnya untuk jadi reporter dan penyiar tidak mudah. Saya masih ingat ya, saya akan coba melatih, coba ingat-ingat dulu waktu saya baca berita tuh suaranya masih gini. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia, inilah warta berita. Jadi masih terbata-bata, ngomongnya nggak karu-karuan, medoknya minta ampun. Jadi teman-teman tuh pada ketawa ketiwi gitu. Jadi ketika saya belajar komunikasi dilatih tuh, ya, dilatih gitu. Dilatih untuk apa? Untuk berkomunikasi. Jadi kalau misalnya saya tidak belajar, saya tidak bisa. Akhirnya ketika saya belajar tuh. Radio Republik Indonesia, inilah warta berita, kita ikuti berita selengkapnya. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Risma Kusmanendra, dan seperti biasa Anda bisa request online di Lantafel 540-333. Kita akan mendengarkan koleksi lagu yang cantik ini. Ini dia kolaborasi Anang dan juga Krisdayanti, Mencintaimu Sebelum Bercerai. Jadi ketika Anda semuanya sudah belajar berkomunikasi, itu efeknya sangat bagus sekali. Oke, ada pertanyaan ya. Jadi saya langsung akan share saja. Pertanyaannya adalah, insecure dan mengcompare kehidupan itu perlu tidak ya Pak? Kita anak muda untuk membangun pengembangan dirinya. Teman-teman, kita sebagai anak muda itu justru jangan terbiasa mengcompare dengan anak yang lain. Ya sesekali ngelihat yang di atas boleh. Saya untuk bisa tampil seperti sekarang, untuk akhirnya bisa dipercaya berbagai perusahaan, kantor kami, usaha saya bisa dipercaya banyak orang-orang, baik itu dari public figure dan lain sebagainya. Itu butuh proses. Agar saya bisa sampai ke atas, saya harus lihat ke atas. Tapi kita tidak harus melihat orang-orang yang di atas itu yang gemerlap dan sebagainya, tidak perlu. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah perlu mengcompare? Perlu. Tetapi tidak usah sampai insecure. Apalagi baper, nggak usah sampai ke situ, nggak usah. Jadi cukup Anda kembangkan diri Anda sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Ya, gitu ya. Jadi untuk Dede, ketika Anda sudah mencoba untuk mengcompare kepada orang lain, enggak apa-apa, tapi dibandingkannya kelebihan-kelebihannya. Oh, dia kok bisa ya ngomong bahasa Inggrisnya castistus padahal bla 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 gitu. Oke, saya harus belajar deh gitu. Loh, dia usia muda kok sudah punya usaha marketing digital ya, atau dia kok sudah
semester 5 ini kok sudah punya uang banyak, dari mana dia punya? Oh, ternyata dia menjadi reseller sebuah produk. Oke, Anda ambil nilai positifnya. Tapi bukan berarti Anda kemudian ikut-ikutan jadi reseller, ikut-ikutan uangnya banyak. Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Anda harus menjemputnya, ya. Jadi jangan malas, jangan banyak alasan. Keluh kesah itu penting sekali, ya, penting sekali untuk Anda segera hilangkan. Ya, jadi kalau misalnya Anda keluh kesahnya itu masih lebih banyak, awas, hati-hati, ya. Yang perlu Anda latih adalah bagaimana caranya. Oke, saya akan menampilkan sebuah tayangan lagi nih. Ya, tapi sebelum menampilkan tayangan, saya mau latih kepada Anda teknik tentang komunikasi, boleh ya? Karena tadi kalau tidak salah tadi Dede atau Ana Balkis tadi atau mungkin ada yang lain tadi bertanya bagaimana menyiapkan kita dalam dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Saya bisa ketemu lagi sama Ana Balkis yuk. Karena yang open video terus nih. Ana Balkis, persiapan apa yang sudah Anda siapkan untuk persiapan dunia kerja? Halo Mas, maaf putus-putus. Boleh minta tolong diulangin? Ya, oke. Persiapan apa yang sudah Anda siapkan untuk masuk ke dunia kerja? Persiapan ya. Sebetulnya kalau untuk persiapan yang benar-benar kerja serius setelah lulus kuliah, saya udah mencoba untuk part time sih Mas sekarang. Jadi udah lumayan digoncang sama dunia kerja sebetulnya. Cuman memang ada di sisi-sisi tertentu yang masih juga sering worry. Aduh, ini kan maksudnya masih yang belum benar-benar serius karena kan saya masih dapat 2 gelar ya, pekerja pun mahasiswa. Jadi masih banyak sekali toleransi dari tempat saya kerja gitu. Cuman kalau untuk yang benar-benar serius, salah satu ikhtiarnya ya lewat yang sekarang part time ini. Lalu ya memang rutin banyak belajar dari orang-orang yang memang sudah jadi gitu, dari senior-senior saya. Saya banyak mengkaji bagaimana dia struggle-nya hidup dia, terus apa prinsip-prinsipnya, terus apa yang dia lakukan, apa yang lagi jadi isu yang sebetulnya relate sama nanti pekerjaan yang pengen saya ambil. Kan saya juga pengen jadi PR, jadi misal banyak banget praktisi PR yang saya ikuti gitu. Jadi saya banyak jadikan beliau-beliau itu sebagai role model saya gitu sih. Ya, oke, baik. Saya terbiasa kalau seminar baik itu virtual ataupun offline itu mengajak teman-teman untuk praktik. Jadi karena yang saya minta nanti semoga yang open video semakin banyak jadi kita bisa praktik bareng-bareng. Nah, Ana Balkis boleh enggak saya bisa minta tolong dipraktikkan ya, praktekkan seolah-olah Anda presentasi tentang dunia pariwisata yang ada di Jogja. Ya, presentasi tentang dunia pariwisata yang ada di Jogja saat pandemi ini dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pariwisata. Waktunya hanya 1 menit saja. Ya, waktunya hanya 1 menit saja. Oke, diupayakan tidak boleh ada AE-nya. Nanti kalau ada lanjut aja akan saya hitung. Ya, AE-nya saya hitung. Oke, siap ya? Wes, langsung siap-siap nih. Oke. Sebentar. Siap. Ini bebas ya, apa aja? Iya, bebas. Saya hanya pengen siapa aja bebas ya. Iya, bebas. Anda mau jadi sebagai wisatawannya boleh. Anda pengen menjadi seolah-olah Anda menjelaskan tentang kota Jogja pun is oke, tidak masalah. Yang ingin saya lihat adalah bagaimana mahasiswi seorang Ana Balkis dan teman-teman yang lainnya itu mencoba untuk menampilkan teknik komunikasi yang terbaik, karena dalam bentuk pengembangan diri ini ya itu salah satunya adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan. Oke, gitu Ana Balkis ya. Yes, hadirin dan tamu undangan ini kita sebut Ana Balkis. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ana Balkis Alifa. Saya dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Saat ini saya ingin share kepada teman-teman semua tentang pariwisata yang sedang berkembang di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta sendiri itu setelah masa pandemi cukup yang sebelumnya memprihatinkan sekarang sudah mulai berkembang pariwisata, mulai dari yang ada di Malioboro juga
di daerah sekitarnya seperti Taman Pintar, lalu alun-alun sudah mulai dibuka. Dan banyak sekali para pedagang yang sudah juga mulai buka. Jadi bagi teman-teman semua yang ada di luar Jogja tidak perlu khawatir karena di Jogja sudah aman sekali untuk dimasuki para wisatawan sekalian. Jadi jangan lupa ke Jogja ya teman-teman semua. Iya, oke, tepuk tangan dulu. Oh, belum 1 menit ya? Oh, belum ya, 1 kurang menit. lebih lah, kurang lebih selain 1 menit. Banyak. Oh, udah. Oke. Sudah dulu ya. AE-nya tadi saya hitung ada 4. Ya, ada 4. Sudah ya? Sudah 1 menitnya. Ya, tadi AE-nya saya hitung ada 4 jumlahnya. Jadi lumayan lah di bawah 10 lah ya, di bawah 10 ya. Proses komunikasi ini sangat penting ya. Proses komunikasi ini sangat penting bagi Balkis, Dedek Munaro, Alin, Rizky Amita dan teman-teman semuanya, bahwa pengembangan kepribadian ini betul-betul sangat penting ketika Anda nanti akan memasuki dunia kerja. Ya, nah sekarang saya ingin langsung TikTok kepada Ana Balkis. Oke, saya akan menganggap diri saya sebagai seorang interviewer. Oke, saya sedang merekrut sebuah karyawan, seolah-olah Anda calon karyawan di perusahaan saya. Oke, jadi teman-teman biar bisa tahu bagaimana sih sebenarnya proses menjawab pertanyaan agar pengembangan diri kita itu semakin meningkat, bagaimana kita menyampaikannya dengan antusias, itu sangat penting sekali. Oke, baik, sekarang silahkan Ana Balkis sebagai seorang yang akan diwawancara, ya, mencoba untuk mempresentasikan diri dulu, baru nanti saya akan berikan pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Krisma. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan interview pada pagi hari ini. Jadi saya langsung saja untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ana Balkis Fakhratul Ain. Saya mahasiswi lulusan Ilmu Komunikasi UMY 2022. Jadi saya masuk UMY 2018 dan saya lulus 2022. Saat ini kesibukan saya adalah sebagai orang yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jogja. Sangat berterima kasih sekali, Mas Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk ada di wawancara pada pagi hari ini. Jadi saya sebetulnya adalah mahasiswi konsentrasi public relation. Banyak sekali pengalaman yang pernah saya lakukan sebelum saya akhirnya mendaftar di sini. Saya pernah melalui beberapa pekerjaan part-time sebelumnya. Saya juga aktif dalam organisasi mahasiswa yang ada di kampus saya, serta beberapa organisasi non-profit yang ada di luar kampus saya. Besar harapan saya agar saya bisa diterima di perusahaan Bapak. Ya, ya oke. Gitu. Baik, terima kasih. Saya sebagai interviewer mau bertanya kepada Anda, kenapa Anda ingin melamar di perusahaan kami? Silahkan. Mohon maaf, Bapak bisa diulangin kembali? Ya, kenapa Anda melamar di perusahaan kami? Kenapa Anda ingin melamar kerja di kantor kami? Oke, baik. Banyak sekali riset yang saya pernah lakukan sebelumnya tentang perusahaan Bapak, dan saya menemukan beberapa banyak bahkan visi misi yang saya anut dengan visi misi yang perusahaan Bapak sendiri itu mempunyai. Jadi saya menemukan kerelatan di situ, di mana ketika saya bisa join, ketika saya bisa bergabung dalam perusahaan Bapak, saya bisa semakin berkembang, saya bisa menuangkan segala ilmu yang pernah saya dapatkan sebelumnya, pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Begitu. Oke, maaf saya potong ya. Saya langsung saja, karena perusahaan kami adalah perusahaan yang ingin membuat para karyawannya itu bisa bekerja dengan cepat. Menurut Anda, range dari angka 5 sampai dengan 10, Anda tipikal kepribadian apakah bisa bekerja dengan cepat dari 5 sampai 10, Anda milih di angka berapa? Saya milih di angka 9, karena saya bisa Kenapa? bekerja sangat cepat. Bahkan ya, dalam tekanan apapun. Ya, baik. Di angka 9 Anda bisa bekerja dengan cepat ya? Ya. Ya, oke. Kalau begitu saya bisa minta tolong kepada Anda sebutkan
5 motivasi terbaik Anda dalam waktu 30 detik saja. Mulai, silakan. Motivasi terbesar saya adalah ingin menjadi sukses, berguna bagi masyarakat, mempunyai daya juang tinggi, bersungguh-sungguh, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Ya, oke, terima kasih. Gaji yang Anda inginkan berapa, Mbak Ana? Saya untuk startnya di angka 7. Startnya di angka 7. Ya, Anda sudah tahu UMR di kota Anda berapa? Sudah. Namun Berapa? dengan pengalaman UMR di kota saya di angka 2,8. Namun dengan pengalaman yang sudah saya miliki sebelumnya, saya bisa mengkonversi gaji yang diberikan kepada saya dengan feedback yang saya lakukan untuk perusahaan. Oke, terima kasih. Saya menghargai apa yang sudah Anda sampaikan, tapi di saat pandemi ini sebenarnya kami betul-betul ingin menerima para pelamar yang memang berdedikasi, dan Anda sudah saya sampaikan kami terima. Tetapi kantor sekarang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami di bulan pertama dan bulan kedua ini menggaji Anda di angka 7 juta. Kami hanya mampunya menggaji Anda di angka 1,5 saja. Kira-kira apakah Anda terima ataukah Anda lepas? Silahkan. Oke, mungkin untuk step pertama saya akan terima dulu, tapi nanti dengan berjalannya waktu, saya dengan Bapak bisa melihat progres yang saya lakukan, yang saya kerjakan. Nanti kita bisa menghitung lagi ulang untuk ini kita. Oke, baik. Jadi Anda bulan pertama, bulan kedua dengan gaji dari tadi permintaan 7, kemudian Anda iakan 1,5, is oke ya? Is oke. Cuma nanti tetap setelah 2 bulan harapan saya akan ada negosiasi lagi karena saya bisa memberikan lebih sebetulnya dari gaji tersebut. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kalau begitu Mbak Ana, wawancara akan kita sudahi. Memang betul tadi di kantor kami 1 bulan dan 2 bulan ini kami sedang ada masalah dengan keuangan di perusahaan kami. Kami hanya bisa memberikan angka yang cukup kecil sekali, 1,5. Tapi terima kasih kalau Anda memang sudah menerima, maka nanti Anda akan siap-siap di bulan ketiga dan bulan keempat akan ada fasilitas, ada kendaraan, ada rumah, dan Anda punya gaji 15 juta per bulan. Nanti ada tim kami akan menghubungi Anda ya. Terima kasih, selamat siang. Oke, sama-sama, terima kasih juga loh. Ya. Mengaminkan paling serius dulu. Semoga bisa dapat 15 juta. Wah, lumayan banget itu. Amin, amin. Teman-teman yang di sana langsung pada amin gitu. Ini Bu Yeni juga amin gitu ya. Iya. Juga amin. Amin. Langsung gercep ya Bu Yeni ya. Iya. Tinggal di Jogja, gaji Jakarta. Iya, bukan Jakarta lagi. Bukan Jakarta lagi ya. Ya, jadi begini, Ana Balkis dan teman-teman semua. Perusahaan-perusahaan yang akan Anda datangi nantinya di saat pandemi ini, mereka kondisinya tidak bisa Anda samakan dengan sebelum pandemi. Jadi Anda harus mau mengembangkan diri, bukan hanya mengembangkan diri untuk diri sendiri, tapi juga mengembangkan diri, oh saya harus menerima apa yang sekarang sedang terjadi. Dan tadi ketika Anda sabar ya, di rezeki bulan pertama, bulan kedua di angka cuman kecil misalnya 1,5, tapi ternyata di bulan ketiga perusahaan sudah merasa yakin dan pede, bahkan memberikan fasilitas kendaraan, memberikan fasilitas yang lainnya, ada gaji, dan itu mungkin terjadi, mungkin saja, karena di saat fluktuasi pasar seperti sekarang tidak tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi, semuanya mungkin. Ya, yang sangat diragukan adalah kalau kita pada saat di awal itu sudah menghitung dari sisi angka. Nah, bersyukur Ana Balkis saya lihat tipikal orangnya sudah mulai melatih diri kepada otak kanan. Jadi tidak selamanya ke otak kiri. Karena kalau memikirkan yang di otak kiri hanya nilai saja, angka saja, kita susah untuk jadi pekerjaan. Sebagai contoh saja, sekarang berbondong-bondong orang-orang yang di PHK di luar kota sana, mereka mencoba untuk mencari pekerjaan di Jogja, di Solo, kemudian di tempat-tempat yang kecil. Harapannya agar mereka bisa bekerja dengan baik. Tetapi ketika perusahaan ini hanya bisa memberikan rezeki yang kecil, banyak orang pada mundur, mintanya yang gede. Padahal belum tentu. Teman-teman, Anda yang masih muda mulai dari sekarang, belajarlah mencoba untuk tidak cuek dengan kehidupan Anda, sehingga ketika Anda itu sudah mulai care, mulai peduli,
maka rezeki-rezeki itu pun akan datang kepada diri Anda. Saya punya sebuah tayangan yang menarik yang akan saya putar kepada Anda. Seorang pemuda yang awalnya cuek, ya, dia betul-betul cuek. Sampai dengan ibunya bilang, ini anak kok sampai seperti ini ya, saya harus bagaimana ini nanti untuk cara mensikapinya. Oke, dari tayangan ini Anda nanti akan belajar bahwa pentingnya menjaga kepedulian terhadap diri sendiri. Kita lihat tayangan satu ini. ทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตแต่เราลืมอะไรไปบ้างระหว่างทางไปสู่เป้าหมายแม่มาไงนนท์สบายดีไหมลูกลืมกินข้าวอาบน้ำก่อนนะแม่ลืมกลับบ้านนนท์กินข้าวลูกไม่ทันแล้วแม่ไปแล้วฮะลืมรดน้ำต้นไม้ลืมเก็บบ้านลืมใส่ใจลืมดูแลตัวเองลืมเรื่องเก่าๆลืมเวลาลืมความหวังของใครบางคนลืมคนที่รักเราที่สุดรักษาตัวนะ เป้าหมายในชีวิตอาจเป็นเพียงการทำให้ใครสักคนมีความสุข Stop yuk. Oke, baik teman-teman semuanya, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh bahwa ketika masih muda Anda betul-betul harus peduli dengan lingkungan Anda. Ketika masih muda Anda betul-betul harus mau untuk melihat proses perkembangan Anda. Orang tua Anda yang sekarang sedang melihat proses Anda di rumah itu senang kalau melihat Anda itu semangat, antusias mengikuti perkuliahan secara daring ataupun mengikuti proses pelatihan apapun ya. Saya akan ngobrol dulu dengan teman yang tadi sudah raise hand, semoga sudah siap ya. Ada siapa lagi di sini? Royasya Salsabila ada? Bisa saya ketemu berjumpa Mbak Royasya Salsabila? Ya. Iya, Kak. Ya, oke, baik. Sudah melihat tayangan video tadi? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, apa yang bisa Anda ambil dari tayangan video tadi? Iya, jadi dari video tadi kita bisa melihat perjuangan dari orang tua, kehidupan dari seorang orang tua yang mengurus anaknya. Ada lagi?
saya bisa mengambil nilai dari situ kalau kita sebagai anak juga harus menghargai, ikut berjuang bersama gitu. Jadi jangan cuma kita yang diperjuangkan, tapi kita juga ikut memberi feedback, memberikan hasil dari perjuangan mereka. Ya, oke. Baik, kalau gitu terima kasih. Berikutnya saya ke Mas Cahyo. Ya, depannya G. G_Cahyo. Kita lihat. Eng. Mas Cahyo. Yes. Wah, itu. Lawang ganteng-ganteng gini loh, kok nggak dibuka loh videonya Mas Cahyo? Iya, banyak orang di rumah, Pak. Oh, lagi banyak orang. Nggak apa-apa. Yang penting nggak pada berantem orang-orangnya. Mas Cahyo, apa yang Anda lihat dari tayangan tadi? Perjuangan orang tua, Pak. Ya, untuk apa? Memperhatikan di akhirnya aja, Pak. Kalau saya lihat perjuangan orang tua, memperhatikan di akhirnya, Pak. Oke, nonton video pas di akhirnya tadi ya? Iya, Pak. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Mas Cahyo ya. Oke, baik, thank Pak. you. Mohon maaf. Ya, sudah saya maafkan Mas Cahyo. Berikutnya saya mau ketemu lagi dengan Mbak Sri Khairunisa. Apakah ada? Oh, ini dulu Mas Ahmad Miftahul dulu. Wes, Mas Ahmad Miftahul. Assalamualaikum. Mas Ahmad Miftahul Huda. Mas Ahmad, bisakah mendengar suara saya? Bisa Mas. Oh, suaranya kecil ya Mas Ahmad ya? Cek 1, 2, 3. Iya Mas. Oke, nggak apa-apa. Saya masih dengar kok. Mas Ahmad, sedang mati lampu kah di sana? Enggak, emang kualitas kameranya. Oke, baik, nggak apa-apa. Mas Ahmad, bisa disampaikan apa yang Anda lihat dari tayangan tadi? Silahkan. Kalau saya memperhatikan tadi ya, memang perjuangan orang tua, lebih ke perjuangan orang tua, dan menjadi seorang anak juga harus ini, nggak pasif lah intinya. Ya. Apa yang Anda rasakan Mas Ahmad pada saat pandemi ini? Kemudian Anda lihat dari video tadi, apa yang bisa Anda ambil dari korelasi antara pandemi dengan video tadi? Kalau saya ambil ya, lebih tepatnya kayak gini. Terkadang kita tuh mikir kalau diri kita itu lebih baiknya itu ada kecenderungan anak muda itu untuk independen. Namun di suatu saat ketika kita pandemi seperti ini, nggak terasa kita tuh kayak misal kita jauh dari orang tua, kita tuh mikir kayak, oh iya ternyata orang tua itu sesuatu yang gimana ya rasanya, kayak ada rasa gimana gitu loh kalau nggak jumpa orang tua, atau kalau nggak ada, biasanya kan kalau orang tua jauh itu sering telepon lah, sering ketemu lah atau gimana. Namun kalau pandemi kayak gini kan susah, apalagi banyak orang tua di luar sana yang mungkin tidak tersentuh oleh teknologi, jadi mungkin itu yang bisa saya rasakan ya. Oke, Mas Ahmad sekarang tinggal dengan orang tua atau pas di kos atau bagaimana ini? Kalau kebetulan selama kuliah kan saya ini sudah semester 2, belum pernah stay di Jogja, jadi masih tinggal bersama orang tua. Masih tinggal bersama orang tua, berarti belum pernah menginjakkan kaki di UMY? Sudah pernah. Oh pernah, waktu pendaftaran dulu ya? Waktu pengurusan KTM lebih tepatnya. Oke, terus setelah itu daring lagi. Aslinya dari mana Mas Ahmad? Pati, Jawa Tengah. Oke, Pati. Nasi gembrong ya? Nasi apa? Gambrong apa gembrong? Nasi gandul Pak kalau di sini. Mas. Oh, nasi gandul ya. Ya, oke. Kebetulan saya sering sekali kerjasama dengan Kementerian Agama di Pati, kemudian Rembang di sana ya. Mas Ahmad, apa yang bisa Anda ambil sedikit dari materi-materi dari awal tadi sampai dengan siang hari ini? Kalau dari saya, ya itu lagi. Kalau jujur saya itu masih menjadi tipe orang yang followers. Jadi kalau saya itu postingan sedikit, tapi kalau ada orang yang posting tentang kesuksesan, tentang semangat, motivasi atau apapun, saya harusnya seperti ini.
Oh iya, harusnya. Tapi hanya terbatas di awang-awang. Jadi act-nya itu kurang gitu loh. Jadi iya, lebih sering untuk itu. Jadi ya karena penjelasan dari Mas tadi bisa menambah ini saya. Oke, baik. Ahmad, saya pengen langsung ngajarin Anda untuk take action, mau nggak? Take seperti bagaimana? Ya, jadi ya saya juga sudah pernah nih di posisi seorang Ahmad. Jadi saya kan dulu juga ngekos di UMY itu, teman-teman semua saya ngekos dulu. Biaya kos saya dulu masih ingat 35.000 per bulan. Wow, keren kan? 35.000 per bulan. Nggak pakai tembok itu, pakainya apa itu? Anyaman bambu. Apa bahasa kerennya tuh? Gedek. Ya, anyaman bambu. 35.000 sebulan. Makan itu sehari ya masih 3 kali lah ya, masih 3 kali. Nah, tetapi di situ kemudian pertanyaannya sama seperti Ahmad tadi. Bagaimana sih Pak, saya itu biar langsung PD, take action dan langsung mencapai ke posisi yang lebih baik. Nah, salah satunya saya akan ngelatih ke Mas Ahmad. Apa itu? Ayo Ahmad, teman-teman, Mas Ahmad dan semuanya, kita latih bareng-bareng ya, yang namanya teknik olah vokal. Ya, teknik olah vokal ini adalah teknik agar ketika kita berkomunikasi, itu kita punya suara yang lebih baik, lebih mantap, dan nanti lama-kelamaan kalau Anda sudah mulai percaya diri dengan suara yang Anda ikuti, ya, maka Anda akan lebih nampak percaya diri lagi. Jadi kalau misalnya Mas Ahmad nanti ikuti apa yang saya lakukan, nanti insya Allah akan tambah pede. Oke ya Mas Ahmad ya? Oke. Yes, oke. Sekarang saya akan mengajak Mas Ahmad itu untuk bernyanyi bersama saya. Teman-teman yang lain boleh ikut lihat. Ya, saya akan mengajak Ahmad tahu lagunya ini enggak? Apa itu lagunya yang bahasa Jawa Dalan Liyane, tahu enggak? Oh, lagu seperti itu kurang mengikuti, Mas. Oke, sekarang lagunya ini aja. Apa Mbak? Slow itu dari siapa? Nah, lagunya Slow dari Via Valen ya. Slow it. Nanti ada teksnya kok. Oh, oke. Ada teksnya ya. Oke, yuk Mbak munculkan di belakang saya aja, Mbak. Yang Via Valen kita munculkan di belakang saya saja. Bukan, di TV saya. Sebentar. Oke, jadi Mas Ahmad dengan saya akan belajar teknik olah vokal. Nah, teman-teman yang lain juga bisa open mic seperti Mas Ahmad. Kita akan menyanyikan lagu bareng-bareng. Salah satu cara agar kita lebih pede itu yaitu dengan bernyanyi. Yuk. Yuk, Mas Ahmad. Diajarin, Mas. Sudah biasa diriku ditinggalkan oleh orang yang kita rasakan, pasrahkan semua pada Tuhan yang telah dan juga jodohku di mana. Yo semuanya. Kapan itu sangat slow. Oke, semuanya ya, masih terus ya. Sekarang tambah goyangannya ya, sambil joget ya semuanya yuk. Saya add spotlight ya. Sudah dapatkan seseorang yang sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Telah menitipkan seseorang yang terbaik bersama-sama jalan dan juga jodohku di mana. Kapan itu semuanya.
Lingkungan bukan asam kayak. Oke, Mas Ahmad, bagaimana perasaannya setelah saya ajak nyanyi ini tadi? Ya, terhibur pastinya, Mas. Ada. Terhibur ya? Ya. Oke. Satu cara menjadi orang yang sukses dan berhasil, tidak boleh jadi anak muda yang kaku. Tuh. Tadi saya melihat Mas Ahmad sudah tersenyum, gerak sana, gerak sini. Mbak Ana juga tadi tersenyum. Ya Allah, ini seminar apa dangdutan gitu ya. Kok ada gerakannya? Ini adalah salah satu cara mengajak Anda semua. Ini biasanya kami kalau di program soft skill dari semester 1 sampai semester 6 selama pandemi ini, ya isinya seperti ini perkuliahannya atau pelatihannya. Jadi mengajak mahasiswa untuk ikut terlibat. Engagement-nya semakin dapat sehingga perubahan sikap dan perilakunya semakin bagus. Oke, berikutnya saya akan ngelatih sekarang yang ada di depan layar saya ada Mas Ahmad Miftahul Huda. Oke, sekarang saya akan ngelatih Anda dan teman-teman yang lain dengan teknik olah vokal. Teknik olah vokalnya begini, yaitu saya akan dibantu dengan sebuah lagu, ya, tanpa ada videonya nggak apa-apa, pakai lagu saja, Mbak. Jadi lagu ini nanti akan mengajak Anda untuk kemudian membuat sebuah ketukan lagu, ya, membuat sebuah ketukan lagu. Dari ketukan lagu ini kita nanti akan berlatih. Nah, saat berlatih itulah faktor yang paling penting bahwa saya punya nih kemampuan untuk saya harus bisa berubah, salah satunya dengan teknik-teknik olah vokal. Ini masih tahap yang paling awal banget, Mas. Oke, akan saya naikkan lagi suara saya sedikit. Oke. A, I, U, E, O. Yuk Mas Ahmad dan semuanya ikuti. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sambil tersenyum. A, I, U, E, O. 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 A, I, Oke, stop. Stop. Sekarang berubah suaranya begini. A, I, I, U, E, ya semua. A, I, U, E, O, Ya, oke, cukup. Yes, tepuk tangan dulu buat semuanya. Jadi, Mas Ahmad, dengan berlatih olah vokal A, I, U, E, O, itu akan meningkatkan kualitas produksi suara kita. Jadi kalau berbicara lebih pede dan itu harus dilatih dan dilatih ya. Di pertemuan kali ini saya baru bisa melatihnya dari sisi itu dulu ya. Kenapa? Baik. Karena biar teman-teman di sini tahu bahwa menjadi percaya diri itu bisa loh. Salah satu caranya yaitu dengan teknik tadi, yaitu dengan teknik olah vokal. Nah, pengembangan diri ini banyak sekali ya, itemnya banyak sekali. Salah satunya tadi Anda belajar tentang bagaimana melatih otak kanan Anda agar produksinya semakin bagus, dan bagaimana Anda 3 tipe tadi, jangan sampai menjadi seorang follower, jangan juga hanya seorang viewer, tapi Anda menjadi seorang climbers. Gitu Mas Ahmad ya? Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Yes, sekarang saya akan menuju ke siapakah yang ada di sana. Yes. Ya, saya akan ketemu dengan Mas Ihsan Herwan. Ya, mana adakah Mas Ihsan Herwan? Mas atau Mbak ya? Mbak. Ya, ayo Mas Ihsan. Ya, waduh, saya jadi muter-muter nih, ikut muter nih. Oke, Mas Ihsan Herwanto. Yes. Apa kabar Mas Ihsan? Ihsan, Pak. Oh iya, apa kabar Mas Ihsan? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Mas Ihsan. Alhamdulillah, baik juga. Mas Ihsan dan teman-teman semuanya. Kalau saya bertanya apa kabar hari ini, tolong Anda menjawab semangat, sukses, bahagia. Oke, dimulai dari Ihsan dulu. Apa kabar Ihsan hari ini? Semangat, sukses, bahagia.
Asik. Sekarang Mas Iksan silahkan panggil temennya, kemudian ditanya namanya siapa, terus ditanya biar dia menjawab semangat, sukses, bahagia. Yuk Mas Iksan. Pilih temennya tuh. Bentar, nih saya pilih Mas. Bentar ya. Allah. Milih temen kayak milih jodoh lo. Fadia Ansar. Ayo. Halo Fadia, apa kabar? Kurang mantap begini. Apa kabar? Fagia Ahra. Jadi intonasinya harus ikut naik seperti saya. Yuk ulangi. Apa kabar Fadia Anzar? Gitu ya? Iya. Ini karena dia tidak menyimak, otomatis tidak bisa menjawab Anda. Yang lain? Panggil. Halo, apa kabar Sekar? Halo Sekar, apa kabar? Tidur mungkin orangnya Mas. Ya Allah, keren amat. Ini saya jadi kepingin jadi ini deh. Ntar ya, saya menghilang dulu sebentar. Saya jadi kepingin ngajar 1 semester nih nanti Bu Yeni. Saya pengen datengin mereka ke kamarnya satu persatu lihat virtual studio saya nih nantinya nih. Oke, Mas. Monggo nanti Mas Risma mengajar profesional image di Prodi IKA. Kami sangat siap Bu. Ya kalau virtual insya Allah waktunya lebih fleksibel. Nggih, Mas Nuwun. Ya. Iksan Herwanto, apa kabar siang hari ini? Apa tadi Mas? Semangat, sukses, bahagia. Nah. Oh iya Mas, siap. Semangat, sukses, bahagia. Siang kali ini. Semangat, sukses, bahagia. Yes, oke. Baik, Mas Iksan Herwanto, apa yang sudah bisa Anda pelajari dari materi tadi pagi sampai dengan siang ini? Menurut saya materinya cukup itu ya Mas, biar membangun kayak self branding juga ya Mas. Tentunya untuk diri saya yang sering insecure, abis itu kadang kalau ini mau salah satu contohnya mau up konten di sosial media, tentunya saya kayak mikir nih, ini bagus saya atau mana, tiba-tiba nanti sebelum langsung dihapus gitu. Itu sih maksudnya diri saya itu kadang ya gitu sih Mas, kayak kurang percaya diri aja gitu. Itu salah satu mungkin yang saya dapatkan dari feedbacknya. Makasih Mas. Ya, apa pertanyaan Mas Iksan untuk saya? Adakah pertanyaan yang ingin langsung saya jawab? Mungkin ini Mas, bagaimana kita tuh mengubah mindset biar kayak kita tuh misal saya sebagai content creator nih mau upload video di YouTube. Nah, bagaimana kayak biar nggak biar percaya diri maksud saya untuk mengupload konten itu biar ya gitu sih Mas, biar nggak insecure maksudnya gitu. Gimana sih menurut Mas? Yes, oke. Oh, jadi Mas Iksan ini konten kreator ya? Ngisi apa saja? Di mana kontennya? Kadang itu sih Mas, buat gitu-gitu sih, sama kadang di Instagram juga, tapi nggak sering banget. Ya, oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Iksan ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap Mas. Ya, terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab nih pertanyaannya Mas Iksan. Bagaimana caranya mengubah mindset? Nah, pas materi yang akan saya tampilkan kepada Anda, tolong di zoom in. Jadi, mindset adalah kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dengan keyakinan. Ya, ada perilaku, tata cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, sampai dengan pandangan hingga masa depan seseorang. Nah, mindset itu ada 2, Mas. Ya, teman-teman semuanya, Mas, Mbak semuanya, mindset itu ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah fixed mindset. Secara teori sudah banyak buku yang membahas ini, tetapi akan saya lebih mudah dicerna. Orang-orang yang hanya menggunakan fixed mindset
adalah orang-orang yang pola pikirnya itu menganggap segala sesuatunya itu tetap. Jadi nggak bisa diubah. Kayaknya orang tuaku bukan pengusaha, berarti saya tidak mungkin jadi pengusaha. Sepertinya orang tua saya orang yang biasa-biasa saja, kayaknya saya tidak mungkin jadi orang yang sukses. Itu fixed mindset. Dan itu tidak boleh terjadi, teman-teman. Orang tua saya adalah orang tua yang biasa-biasa saja. Pegawai negeri sipil, bukan sebagai pejabat, mboten, bukan. Tetapi ketika saya semester 2, saya nyambi kerja di RRI, di Bank Niaga, kemudian saya juga nyambi juga bekerja di salah satu lembaga pendidikan, namanya Yogyakarta College. Itu saya kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 5, karena saya semester 5 itu sudah skripsi, jadi saya berproses dari situ, Mas Ahmad dan semuanya. Fixed mindset saya bongkar bahwa walaupun saya bukan anak pejabat, bukan anak orang yang sukses, saya harus bisa menampilkan yang terbaik untuk kedua orang tua saya dan kepada orang-orang lain. Ya, itu Bu Suci tahu persis tuh bagaimana saya dulu waktu kuliah. Tanya Bu Suci. Berapa kali saya izin kuliah, bukan bolos ya, izin. Beda, bolos sama izin itu beda. Kenapa saya banyak sekali izinnya waktu itu? Saya bilang, Bu Suci, mohon maaf saya kebetulan nyambi kuliah dan kerja. Apakah boleh Ibu nanti kelas A ini saya kosong, nanti saya pindah ke kelas C, Bu. Jadi saya masuk yang sore. Oh ya silahkan. Jadi time management di sini penting. Ya, time management di sini sangat penting. Anda betul-betul fixed mindset ini harus Anda hilangkan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang lain bisa karena punya alat. Jangan. Orang lain bisa sukses karena dia punya modal yang bagus untuk buka usaha, enggak usah. Karena yang Anda bangun bukan fixed mindset. Jadi fixed mindset itu Anda merasa tidak bisa tumbuh dan berkembang. Banyak sekarang anak muda yang menganggap dia hanya bisa bertumbuh saja. Iya, tumbuh apa? Tumbuh ubannya. Tumbuh angka usia untuk kuliahnya. Tapi dia nggak berkembang dari sisi mindsetnya, Mas Mbak semua. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya mencoba untuk mengembangkan kualitas diri saya ketika saya kuliah. Saya nyambi kerja waktu itu. Kemudian setelah sepulang kerja, saya baru mengerjakan tugas-tugas. Mbak. Saya baru mengerjakan tugas-tugas. Ketika saya mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas itulah, kemudian saya merasa, oh ternyata saya bisa ini kuliah nyambi untuk bekerja. Nah, fixed mindset ini tidak boleh terjadi kepada anak muda seperti Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mengambil pilihan yang kedua. Apa itu pilihan kedua? Pilihan keduanya adalah growth mindset. Nah, pilihan keduanya adalah growth mindset. Apa itu growth mindset? Namanya saja sudah growth, bertumbuh ya. Jadi kebalikan dari fixed mindset. Jadi pola pikir yang menganggap bahwa segala sesuatu itu dapat dipelajari, kecerdasannya itu dapat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan dia bisa maju dan berkembang. Nah, orang-orang di growth mindset ini adalah orang-orang yang sampai dengan sekarang dia tidak mudah tersinggung. Orang-orang growth mindset itu kalau pagi hari, kalau mau kuliah itu dia mandi dulu, sisiran dulu, biar rapi. Kenapa? Karena dia membangun dirinya bahwa, oh saya mau sukses dan berhasil. Mungkin nggak orang-orang yang tidak rapi, time manajemennya, tidak bahagia keluarganya, kemudian bisa sukses dan dijadikan sebagai role model. Jarang sekali. Kalaupun toh ada sedikit. Tapi yang paling banyak adalah orang-orang yang sudah sukses, itu dia bisa membagi waktunya untuk keluarga, membagi waktunya untuk pekerjaan, membagi waktunya untuk, kalau Mas Ahmad tadi sebagai konten kreator, membagi waktunya untuk di depan komputer. Enggak yang bikin desain terus atau di depan laptop terus, enggak. Ada dengan Bapak Ibu orang tua makan siang karena Anda di rumah, ajak dong makan siang bareng orang tua. Kalau perlu apa? Anda masak. Ma, Pa, Bapak Ibu, aku mau bikin ini nih. Ayo bareng-bareng yuk. Makan bareng. Itu orang-orang growth mindset yang akan sukses di masa yang akan datang. Ya, jadi teman-teman, yang harus Anda siapkan sekarang adalah Anda belajar untuk bertumbuh menggunakan pola pikir growth mindset, bukan fixed mindset. Yuk, next slide, Mbak. Nah, teman-teman, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda memilih growth mindset itu? Yang harus Anda lakukan adalah yang pertama,
ketika Anda merespon sebuah tantangan, itu Anda respon dengan positif. Ya, jadi ketika Anda merespon sebuah tantangan, ini Anda harus meresponnya dengan bagus. Jadi ketika ada tantangan, dosen-dosen ngasih tugas, Anda langsung, baik Bu, saya coba kerjakan, semoga nanti sudah selesai sebelum waktunya gitu. Oke, saya mau out frame lagi. Jadi ketika Anda sudah mencoba untuk menerima tantangan dengan positif, Anda harus terima dengan positif. Lalu yang berikutnya, kritik dan feedback. Kalau Anda ingin sukses dan berhasil di usia muda, bangunlah kritik yang bagus, yang saling membangun, bukan menjatuhkan orang lain. Awas, hati-hati yang biasa scroll, ih dia kok udah kayak gini ya, oh dia pasti kayak gini nih, oh dia nggak usah. Kritik yang negatif nggak usah Anda tiru. Kritik yang positif, apa? Dunia maya, Anda mau memilih jadi orang yang negatif atau positif, dari sisi mindset banyak sekali. Tapi tolong, digital ini telah membuat sebuah jebakan mindset Anda. Saya sampaikan, era digital ini akan menjadi sebuah jebakan mindset kalau kita tidak bisa menyiapkan. Makanya kenapa saya punya usaha semua berkaitan tentang soft skill. Karena soft skill ini penting sekali berkaitan tentang bagaimana Anda tumbuh. Ya, kalau tumbuh tadi angka, nilai itu bertumbuh. Tapi kalau berkembang pola pikirnya, kesabarannya Anda berkembang. Nomor ketiga, kecerdasan.